untuk baca digitalnya. Di minggu pertama sedikit kuras konsentrasi, jadi saya bagaimana caranya ini anak-anak doyan ke perpustakaan gitu. Dari langkah dari situ, teman-teman saya naikkan kepimpinan untuk mengenali dan macam-macam untuk insentif penjaga perpustakaannya. Si perpustakaannya hidup dulu, jadi nanti bagian pada saat mendatangkan minat bacanya si anak-anak ini terutama, jadi target marketnya saya lebih ke karena di posisinya kita tuh ada di keliling sekolah-sekolah, betul-betul di sekeliling 3-4 sekolah. Nah, jadi biar saya komunikasi sama kepala sekolahnya sesekali itu main-main ke perpustakaan untuk barangkali ada menggali satu literatur atau apa mengerjakan tugas yang butuh literatur di luar buku pelajaran mereka bisa ke perpustakaan di situ. Jadi saya lebih ke metode promosi Pak, promosi. Tapi alhamdulillah pada saat itu jalan nanti luar biasa. Jadi saya ngomong tahu saya terus selanjutnya anak ini sudah dalam tanpa harus dimintai. Jadi saya lebih pikir dari promosi. Jadi saya berpikir lagi biar mereka tambah betah. Di situ saya sediakan snack. Jadi tapi jalur mereka berbelajar di internetnya itu saya tidak sahabat di yang kayak cuma berrekreasi seperti game-game atau apa itu saya hambat. Saya kan lebih ke literatur. Jadi lebih di blog layar internetnya saya blocking, jadi lebih mereka ke literatur dan akhirnya sukses. Pada saat saya keluar, saya tahu sekarang sudah lumayan usahakan sesuai dengan apa lagi gitu. Jadi saya lebih ke jalur promosi seperti itu, lebih ke cara memikat minatnya saja. Hanya berbagi. Terima kasih. Mohon maaf Pak, saya kurang tahu jadi perpustakaan sekarang masih belum tahu aktif atau tidak. Saya sudah tidak lagi, saya sudah tugas. Saya sudah. Tapi perpustakaan masih harusnya masih jalan sama teman-teman di dinas. Terakhir informasinya, karena tempat yang kita pakai sewa, orang yang punya rumah itu dia menjual rumahnya dengan harga yang fantastis, jadi kita punya sewa cuma 20 juta ditolak. Jadi rumahnya laku sekitar bukan bangunan sendiri, bukan Pak. Jadi memang kita terkendala di bangunan. Saya sambil pimpinan menunjukkan cuma 20 juta setahun. Memang pernikahannya 20 juta setahun, tapi rumahnya kita 20 juta karena. Jadi intinya rumahnya sudah laku, sudah dijual. Sekarang mungkin barang-barangnya sudah dikatakan. Kenapa kira-kira saja dibeli rumahnya? Kenapa kira-kira saja dibeli rumahnya? Itu rumahnya tidak besar Pak, kecil. Tapi yang beli itu kenapa saya beli? Perpustakaan tidak harus besar Pak. Yang penting layanannya Pak. Ya maksudnya kalau maksudnya kalau belum ingat yang masih besar itu kayaknya kita rugi Pak. Ini rumahnya kecil sekali, cuma 8 kali 10-an, tapi lagunya 2 menit saya dulu bingung. Ada pikir saya tidak urusan, intinya mereka sudah laku, kita disuruh bereskan barang-barang, jadi barangnya sekarang dikantorkan. Iya kan Pak Leo. Terima kasih Pak. Jadi ini memang yang teman-teman yang belum punya ruang sendiri untuk perpustakaan, yang belum punya ilmu sendiri untuk perpustakaan, memang pekerjaan berat untuk mengadvokasi ke komunitas tersebut. Tempat sama itu memang pekerjaan berat. Tapi kalau misalnya advokasi ke pihak-pihak yang kecil untuk memberikan layanan informasi, misalnya meminta bantuan buku, sumbangan buku, sumbangan dana yang kecil-kecil, sumbangan dana untuk beli whiteboard itu masih terbilang ringan, karena dari perorangan pun saya pikir ada yang bersedia bersuka hati untuk menyumbang, tapi kalau untuk membuat gedung baru, meminta ruangan tersendiri untuk khusus untuk perpustakaan memang juga saya pikir agak berat. Jadi mungkin
perlu pendampingan secara lebih lanjut lagi dari perpustakaan kabupaten atau perpustakaan provinsi untuk bagaimana caranya mengadvokasi ke pihak terkait supaya kita bisa dapat bangunan khusus untuk perpustakaan. Jadi terkait ini sudah kita lanjutkan. Nah, masih ada yang cerita kita apa yang dilakukan di sini untuk meningkatkan layanan informasi. Nah, itu tadi sudah terjawab dari Mas Puri tadi, meminta sumbangan bantuan buku dari berbagai pihak sama dengan yang di Tesalonika juga meminta bersyukur kepada karena dapat bantuan dari perpustakaan daerah berupa kartu dipakai pelajaran belajar ini, lesehan belajar sambil duduk. Jadi sebenarnya apa yang ibu dilakukan di sini, Ibu KKS kita sudah lakukan di Tesalonika sampai dengan Mas Puja. Tapi sekalipun belum seluruhnya, sekalipun belum semua yang dilakukan di sini teman-teman sudah lakukan semua. Tapi pada dasarnya kita sudah mulai melakukan ini. Itu sudah merupakan satu langkah awal yang bagus menurut saya. Oke? Terus sekarang ini saya tadi sudah terjawab juga beberapa masalah yang diungkapkan oleh teman-teman di sini di desa kita dan langkah-langkah apa yang kita akan lakukan. Tentunya kita meminta dukungan dari pihak ketiga. Terus yang berikutnya setelah kita bisa mengidentifikasi masalah apa yang kita alami di desa di tempat kita, di usaha kita, dan kita akan buat rencana kerja. Nah, rencana kerja ini terjawab tadi yang bilang ditanyakan Pak sama KKS sama Pak Kepala Sekretaris. Nah, apa gunanya saya harus melakukan evaluasi. Nah, di sini rencana kerjanya ini yang akan kita sama-sama kita evaluasi nanti, terutama dari provinsi sebagai penanggung jawab program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di provinsi Papua Barat. Nah, terkait ini juga rencana kerja yang kita buat sebentar setelah kita pulang dari sini, betulkah ada kurikulum yang di dalam diri kita untuk melakukan peningkatan literasi informasi di masyarakat kita terkait sehingga kita buat rencana kerja dari sebentar. Coba kita
video tadi lebih ke bagaimana saya tetap membuat perpustakaan yang dengan keterbatasan polisi yang ada. Itu sendiri. Ibu, ya. Ya, dari video yang tadi yang saya dapat ternyata buat perpustakaan itu kita tidak harus punya gedung yang bagus. Jadi apa yang kita punya itu bisa kita manfaatkan. Contoh ya, contoh kalau saya, kami memang tidak punya gedung sendiri. Cuma karena saya memang bermitra dan ada di bawah naungan pemerintah kampung. Jadi dari kampung itu memberikan ruangan kepala kampung di balai kampung. Jadi itu ruang kantornya kepala desa sebenarnya ya. Memang ya betul tadi kata Ibu Nancy, kita harus menghentikan rasa malu ya. Jadi saya memang, aduh Pak Kampung tolong dong ruangan gitu. Karena kan Tapi jangan bilang Ibu Nancy tidak tahu malu. iya, maksudnya saya jadi mungkin saya sharing sedikit. Jadi sebenarnya kami di kampung itu punya gedung perpustakaan yang katanya dibangun oleh Dinas Perpustakaan Provinsi. Cuma dibangun itu di tanah gereja. Jadi saya pernah ketemu dulu sama Pak Kadis yang lama, Pak Pakah ya. Saya sudah membicarakan gedung itu, bagaimana kalau gedung itu kami yang pakai. Tapi karena saya kurang tahu prosesnya seperti apa, tidak ada kejelasan kepemilikan gedung itu, dan karena berdiri di bawah tanah gereja, akhirnya dari gereja bersikeras tidak mau memberikan gedung itu ke pihak lain. Padahal itu bangunan perpustakaan ya. Dan akhirnya ya saya harus ngotot sama Pak Kepala Kampung, Pak tolong dong gedung saya butuh ini buat anak-anak belajar. Ya, jadi dikasih tadinya ruang PKK, kemudian serokan ruangannya kecil sekali, saya butuh yang ada di depan supaya aksesnya lebih banyak. Akhirnya beliau merelakan ruangannya, jadi beliau tidak punya ruang, jadi kami yang pakai ruangannya. Dan kebetulan ruangannya itu di depan itu ada anggung biasanya untuk masyarakat kumpul di situ. Dia sudah menaruh buku di dalam ruangan Kepala Kampung, lalu dia punya bagian hari itu yang kami gunakan untuk memberikan anak-anak seperti. Jadi dari gambar yang tadi sebenarnya saya sangat terinspirasi dengan gambar yang mereka buat tempat-tempat baca di luar itu. Pernah Pak Kadis beberapa kali telepon saya, kata Ibu bagaimana kalau kita buat gazebo? Saya sangat senang sekali. Makanya saya sudah bilang sama Pak Kampung, Pak kita udah dapat gazebo nih. Ini bagus, nanti kita bisa ngumpul di situ, dia bisa taruh buku-buku di situ, masyarakat bisa baca. Kita kami tidak dapat gazebo-nya. Jadi akhirnya ya sudah, karena kami pakai gedungnya Balai Kampung, tadi saya tahu bahwa sebenarnya kalau ini bisa jadi inspirasi buat saya bikin tempat bacaan di luar. Tapi karena itu bukan gedung kami, jadi pasti kami tidak bisa berbuat banyak dengan kami. Ini cuma sekitar. Oke, terima kasih Kak Dian. Tolong tambah satu minta buat Kak Dian. Sangat menginspirasi Pak. Jadi kakak-kakak, kalau misalnya ruang perpustakaan kita sendiri salah satu caranya untuk mensiasati bagaimana caranya supaya ruang baca itu bisa bertambah, akses ruang baca itu bisa bertambah seperti yang saya disampaikan oleh Kak Dian tadi, sampai yang ditanyakan oleh video tadi. Ada beberapa kita lihat tadi di video, ada beberapa perpustakaan yang sebenarnya ruangannya kecil, termasuk perpustakaan yang paling banyak. Ya kan Ibu ya? Termasuk perpustakaan dari orang tua banyak kakak-kakak. Itu ruangannya sebenarnya masih kecil, ruang bacanya masih kecil. Tapi karena tuntutan pengguna perpustakaan yang harus meminta Bapak, kami harus punya ini, punya ruang akses informasi, ruang baca harus ini tidak. Karena ruang bacanya sangat terbatas, maka kami kita kasih di luar misalnya perpustakaan untuk menunjang untuk digunakan oleh masyarakat, perpustakaan untuk berkegiatan di situ. Dan sudah beberapa kegiatan yang dilakukan di situ, bahkan kegiatan mereka bikin kegiatan apa? Kegiatan ini yang sederhana yang bisa merangsang masyarakat di sekitar situ, anak-anak muda di situ untuk melakukan apa? Membuat kegiatan yang seperti yang usah misalnya kegiatan juga sepatu, lomba sepatu. Sudah pernah dilakukan pelatihan saya. Dan ini bisa terutama mungkin di kota kabupaten
kegiatan luar biasa sebenarnya cukup bagus, sangat potensial untuk membantu meningkatkan pendapatan sumber sejak salah satu alternatif untuk sumber pendapatan yang dilakukan di edukasi di sana itu misalnya apa ini yang tanaman-tanaman itu apa? Hidroponik, kegiatan pelatihan hidroponik, pelatihan radio. Yang tadi salah satu ini sudah di video yang didapat waktu sosialisasi tadi. Nah, terkait akses penataan ruangan, itu tadi kita lihat juga salah satu cara untuk menarik perpustakaan masuk ke perpustakaan itu kreasi ruangan. Kita bikin ruangan itu semenarik mungkin, terutama anak-anak kan kadang-kadang suka kalau saya masuk ke perpustakaan itu yang dia lihat itu mungkin gambar-gambar tata ruangannya seperti apa. Ada tadi kursi yang mungkin bisa anak-anak bisa main-main di situ, bisa jadi terbalik di situ. Nah, satu hal saya tidak perlu sebut rumah bersih juga, rumah yang tahu, seperti rumah yang tahu. Ada petugas perpustakaan ketika ada anak-anak masuk ke perpustakaan dibentak, kamu jangan begitu, tidak mau di sini tidak boleh begini, di sini untuk membaca, jangan seperti itu. Besok-besok anak-anak tidak mana lagi. Petugasnya itu agak galak. Kita masuk di sini mukanya sudah kayak dalam makan babi ini asal. Pak, jangan begitu. Nah, kita katakan. Tapi coba dia datang di situ ribu. Dia datang di situ, loncat sana, loncat kiri, bahkan ada yang panjat rak itu. Tadi dia lagi sini. Ada yang duduk sini. Ini ada saya kasih kertas, saya kasih pincil untuk mewarnai. Jangan lupa ukurannya. Nanti habis kamu ambil semua warnanya, simpan di sini. Besok kamu datang, pakai lagi. Ini saya kasih warna. Dia akan tenang di situ. Kalau kamu mau, ada dispenser sana dengan air panas, ada gula, ada teh, silakan minum di sini. Silakan minum. Tapi kalau yang ditutup, anak-anak yang tadi ditutup dengan bisa datang sendiri, sebelum mereka berlomba di dalam sini yang bisa masuk. Nah, ini salah satu cara menarik anak-anak untuk masuk ke perpustakaan, meningkatkan penggunaan perpustakaan. Nah, seperti ini sudah dijawab semua tadi. Menambah ruangan baca di luar, menambah gazebo, layout ruangan, yang menarik, sekalipun mungkin dua bukunya sebenarnya kalau dilihat mungkin tidak terlalu menarik pertama, tapi karena yang menarik pertama kali adalah rak bukunya, dia akan ada di sana. Begitu dilihat, buka-buka ini yang menarik di sini. Strateginya bisa seperti itu. Nah, sekarang kita dibaca baik-baik ini, kalau bisa dipotong dulu. Dilihat baik-baik dulu petunjuknya. Karena ini ada yang bawa-bawa dari satu perpustakaan, ada yang bawa-bawa dari satu perpustakaan. Beda-beda. Mau tidak mau kalau mencoba baca ibu apa kemudian ayat perintah semua ini baik-baik. Di salah satu kampung namanya Kampung Belis. Jadi saya baru kegiatan kita kalau setiap ini ada disediakan perpustakaan di setiap kampung, bahkan setiap tempat. Di sana ada kampung 2022. Itu saya kerjasama dengan guru-guru SD. Karena di satu kampung anak-anak banyak sudah SMP, sudah SMP juga. Kadang mereka tidak tahu baca. Makanya kami dari kampung inisiatif
SD, bahkan kami kasih gaji dari kampung. Kami kasih gaji dari kampung. Si gaji dari kampung dan teman-teman yang bimbing kami punya adik-adik anak-anak itu. Cuma sayangnya dia cuma jalan cuma beberapa bulan saja, dari bulan September sampai Desember tahun 2022 langsung stop. 2023 sampai sekarang stop. Itu masalah soal terus terkait tempat. Waktu itu kami pakai balai kampung. Kami pakai balai kampung. Jadi waktu itu kami sempat pegangan buku dari Surabaya diberikan penyangan dan tadi dan buku itu sebenarnya kami bersama kali balai kampung. Nah, yang di sini saya bertanya masalah soal bangunan, masalah bangunannya. Soal bangunan itu mungkin dari provinsi dan kabupaten juga sudah ada misalkan dengan pihak yang saya sebutkan ini. Contoh, tanya nanti dari kapan disediakan harus punya perpustakaan. Kemudian pribadi saya pertanyaan dari provinsi atau kabupaten. Sebenarnya kita bagi dua contoh. Mungkin kami dari bikin permohonan, mungkin tadi punya seng atau minta semen. Terus nanti kamu tangani sebagian. Kalau saya kasih semua kamu yang tanggung jawab, kami rasa berat. Oke Bapak, saya tangkap Bapak punya maksud itu. Untuk yang itu, Bapak besok kakak Alex yang akan mengajak kita berdiskusi bagaimana caranya Bapak mendapatkan itu semua dan bagaimana mengadvokasi. Kita bicara dulu tentang rencana peningkatan layanan informasi Pak. Ya, lanjut. Itu berikut lagi. Ini kan tadi orang bilang sebenarnya persoalan program kerja. Sebenarnya kami yang belum ada atau sudah tapi tidak jalan, apakah kami bisa program kerja juga? Sebaiknya dibikin saja Bapak. Nanti soal jalan atau tidak sampai di sana, itu nanti kita bisa dari provinsi monitoring terus. Nanti ada pendampingan. Kenapa kita bisa jalan? Kenapa kita jalan? Apa kendalanya? Yang ada pendampingan dari provinsi. Jadi sebaiknya kita sama-sama bikin baik. Karena kalaupun misalnya tidak jalan, setelah kita kembali ke sana ini kan kita belajar sama-sama di sini. Dan yang penting, untuk membuat rencana kerja yang ini, kita tahu apa yang harus diisi di sini. Jadi tidak apa-apa Bapak, kita isi saya dulu. Iya. Bagus. Yang itu seperti itu saja. Terima kasih. Pasti bisa. Oke, ini sudah dipahami. Ini sudah dilihat. Peserta diskusi secara kelompok sesuai perpustakaan masing-masing. Rencana kerja dibuat dalam bentuk matriks. Matriksnya yang di ini tadi ya. Rencana kerja dibuat sesuai kondisi perpustakaan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Rencana kerja dibuat minimal 2 kegiatan untuk waktu 3 bulan ke depan. Sudah bisa? Yang kabupaten kawannya mungkin kalau kakak sih yang kabupaten ini juga rencana kerja. Kabupaten dampingi saja. Oh, kabupaten dampingi saja. Jadi yang sudah tahu tentang pembuatan rencana kerja ini kakak Maya ada kakak Prudensia. Jadi minta kakak berdua nanti dampingi teman-teman untuk bikin rencana kerja. Sudah ya? Yang ini sudah? Sudah dilihat dengan baik? Oke. Sekarang kita baca. Ada kertas di belakang itu. Nanti posisinya bisa di. Jadi saya minta maaf, saya menjelaskan sedikit mengenai yang disampaikan oleh Bapak. Asal minta maaf karena hari ini saya datang mendampingi beliau berdua. Jadi seperti yang saya sampaikan di Indonesia, memang mereka belum bisa memahami Bu, karena kami juga belum ada pendekatan secara langsung.
kita mengecek langsung keberadaan mereka. Karena kemarin kan itu mendadak, jadi ditunjuk dari provinsi bahwa mereka mengikuti kegiatan ini dari pihak provinsi. Jadi saya minta maaf Bapak. Setelah ada penunjukan begini dari provinsi, jadi kami dari kabupaten juga akan memonitoring kegiatan yang dilakukan di perpustakaan Bapak. Jadi itu tugasnya saya, kenapa saya mendampingi Bapak ke sini. Jadi Bapak Mat, kami juga punya tanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal seperti ini. Begitu. Jadi mungkin saat ini seperti yang saya sampaikan pada kesempatan tadi pagi, jadi Bapak berdua datang saja dulu, kita belajar bersama intake untuk pengenalan dasar. Kemudian nanti untuk program, kemudian pengenalan perpustakaan itu akan menjadi tanggung jawab kami. Kami akan berusaha untuk membantu bapak-bapak yang ada di kampung. Asal Bapak bersiap saja dan punya komitmen seperti yang sampaikan Bapak. Apa? Punya komitmen untuk meneruskan program ini ke depan. Jadi saya minta maaf untuk bapak-bapak. Memang kami yang dari dinas belum punya kesempatan waktu untuk turun memintanya secara langsung mengenai tempat apa yang dipersiapkan belum sama sekali. Jadi terima kasih Bapak Mat. Terima kasih Kak Gubernur saya. Jadi begitu Pak, kita bikin saya dulu Bapak, bikin saya dulu. Jadi kalau ini sudah, oke saya jadi pemahaman saya nanti bisa kita kembalikan. Oke teman-teman, kertas sudah berada di belakang kita masing-masing. Coba kita buat rencana kerja. Itu yang saya tanyakan tadi dari kabupaten, dari satu rumah baca atau perpustakaan itu ada berdua, nanti berdua. Yang saya tahu di sini kan KKD yang sendiri di sini. Tapi jangan ada coba-coba teman-teman sudah jelas bagian ini. Orang bisa dikawal gitu. Tidak sudah pasti dengan ada di situ. Aksi donasi buku bisa seperti itu. Barang yang tidak harus ada, jangan sampai. Saya tahu kalau ini karena saya tadi masuk saja. Bahasa Inggris terus hari datang kita belajar mengaji
Kita turun lagi kegiatan bersama kita. Cerdas cermat. Bisa. Resto untuk sarana pelajaran. Objektif apa nih? Swadaya, kalau misalnya budaya sejarah sendiri swadaya. Sudah, izin rencana kerja wawancara Salmika Arumi 1 Kabupaten Manokwari peningkat rencana kerja peningkatan layanan perpustakaan. Yang pertama, kegiatan yang ingin saya lakukan penambahan kursi, meja, dan papan tulis waktu Juni sampai Agustus. Penanggung jawab saya Hesling, sumber pendanaan swadaya, sumber daya yang dimiliki di perpustakaan, ada buku, ada buku 2, papan whiteboard 2 tapi tidak layak untuk dipakai, sumber daya yang belum dimiliki, kursi, meja, papan tulis. Yang kedua, jaringan internet. Waktu Juni sampai Agustus, penanggung jawab saya, sumber pendanaan swadaya, sumber daya yang sementara saya miliki yaitu HP, ada komputer, printer. Sumber daya yang belum dimiliki, saya belum memiliki alat wifi. Yang ketiga, renovasi ruangan. Waktunya Juni sampai Agustus, penanggung jawab saya, sumber pendanaannya swadaya juga. Sumber daya yang dimiliki lantai, kebetulan saya di rumah di bagian teras depan itu masih lantai kasar. Terus health, sumber daya yang belum dimiliki, health, semen, pasir, dan kayu. Kayu ini saya mau buat rencana buat apa namanya? Sekat di bagian depan supaya rapuh aman di dalam. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Semua sumber swadaya. Saat saya rekor, saya harus coba. Kira-kira masih ada yang mau? Tadi Mas Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Bondama sama fasilitas ini. Nah, di sini kami yang pertama, kami ada 5, yaitu pengadaan yang pertama, pengadaan rak buku, karena di tempat kami berdua belum ada rak buku yang direncanakan awal Juni 2024. Penanggung jawab saya dan Bapak Pendeta, dan sumber dana kita anggarkan untuk pihak ketiga dan kami berdua sendiri swadaya. Terus sumber dana yang dimiliki, buku-buku sudah ada namun belum ada raknya.
lampu, pel, dan pel lantai. Yang belum ada yaitu cat, kuas, dan konsumsi untuk yang kerja. Selanjutnya yang ketiga, pengadaan buku dan bahan pustaka antara lain adalah koran dan e-book yang direncanakan pada Juli 2024 sama penanggung jawab kami berdua dan ini pihak ketiga. Dan untuk sumber daya yang dimiliki saat ini belum ada. Buku yang kami miliki hanya buku umum namun belum banyak. Jadi kami akan mengadakan buku untuk di perpustakaan kami. Selanjutnya pengadaan laptop, handphone, ATK, printer, dan scanner. Sama di bulan Juli, di akhir bulan Juli 2024, tanggung jawab kita berdua. Sasaran atau sumber daya, kami akan bertemu dengan pemerintah kampung, pengusaha, pemerintah dan dinas terkait, dan sahabat peduli. Sumber daya yang kami miliki sampai saat ini belum ada, untuk perpustakaan sendiri belum ada. Terakhir itu dispenser air minum untuk pengunjung kita. Itu yang bisa kami sampaikan, karena tentunya mohon dimaafkan. Jadi yang terlibat di tenaga kerja ini, Mas Puja sangat yakin bisa terrealisasi dengan cepat yang mana? Yang sangat cepat yaitu pengadaan buku dan bahan pustaka. Pengadaan buku dan bahan pustaka saya janji, buku-buku elektronik dari saya bisa diambil dari saya. Nanti juga Bisa dari saya. kami juga tentang koleksi digital. Nah. PDF. Siap. Ya, jadi Nanti yang kita dapat. Nanti di grup kami kita lagi. Terima kasih. belum masuk dalam teman-teman Oh, sampaikan. tadi sudah tercatat nomor mungkin. Nanti ada yang Ada admin itu. Oh ya. Iya. Admin. Nanti tolong tambahkan. Iya, Kak Rory. Oke. Ya. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon. Jadi semuanya yang sangat yakin bisa diharapkan itu dalam waktu dekat. Pengenalan ibu itu mekanisme tadi sudah jadi juga buku-buku elektronik. Saya juga banyak ada banyak bisa dilihat juga. Yang penting sudah punya komputer, punya alat untuk membaca buku elektronik itu nanti masukkan di komputer nanti anak bisa baca buku-buku banyak ini saya. Oke tadi. Kecil karena dia dalam bentuk link, jadi bisa bagi link saja, tidak akan bisa browsing. Cari Tapi kalau dari saya memang sudah terdownload. ada juga untuk download juga untuk versi SD, SMP, SMA dan untuk cerita yang lebih ke lokal-lokal monolog. Nah, siap. Baik, saya dari penanggung jawab ini, saya akan mengerjakan rencana kerja kami. Yang pertama adalah pengadaan barang buku dengan waktu sekitar bulan Juli sampai Agustus. Dari penanggung jawab saya sendiri dan sumber daya swadaya. Sumber daya yang dimiliki saat ini adalah buku edukasi anak, dan yang belum dimiliki adalah rak buku sama buku bacaan bermutu. Yang kedua adalah penambahan buku bacaan bermutu dengan range waktu dari Juli sampai Agustus. Sumber pendanaan swadaya, dan yang belum menjadi sumber daya kami juga di sini adalah perangkat digital, buku bacaan. Terus saya bagi semua saja, meja, kursi. Terus kami juga belum ada kaset, dan belum juga ada untuk alat peraga. Dan di sini yang menjadi kegiatan kami nomor 3 adalah pengadaan perangkat digital seperti komputer, modem, dengan range waktu juga dari Juli sampai Agustus. Lalu sumber daya yang sama yaitu swadaya. Dan yang keempat adalah meja dan kursi. Nah, juga kami selama ini belajar itu cuma menggunakan lantai saja, tapi tidak menutup semangat kami untuk kami terus tetap bekerja untuk mendidik anak kami. Masih dengan sumber daya yang sama yaitu swadaya. Dan di sini juga sumber daya yang kami miliki ada whiteboard, dan belum ada di sini. Yang tadi saya sudah bilang adalah meja dan kursi. Dan yang terakhir adalah renovasi ruangan. Renovasi ruangan ini tidak yang besar-besar, cuma satu yang menjadi keinginan
kami itu adalah seperti wallpaper yang berkarakter. Dengan tema yang anak-anak supaya dapat menarik anak-anak itu. Ya di situ ada wallpaper yang menarik sesuai dengan karakter anak-anak. Jadi mengatakan mereka untuk seperti ke pembacaan seperti itu. Jadi saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita mulai. Beliau ini semua yang mau rencana kerjanya semua atas swadaya. Oke, begitu ya. Jadi kita patut menaruh hormat untuk beliau. Tapi kira-kira di antara 4 rencana kerja itu mana yang paling memungkinkan untuk segera dilaksanakan dan kemungkinan besar bisa terlaksana? Kalau dari saya sih penggunaan buku sama buku bacaan berkontor. Selain itu, kenapa tadi kan sudah Dan selain itu juga mungkin ada meja dan kursi. Oh ya, siap. Terima kasih. Pertimbangan banyak. Tadi yang terakhir, saya lihat ada yang cukup menarik tadi dari PK. Mungkin ada siapa? Ada Ani bisa menjelaskan apa yang menjadi rencana kerjanya. Karena saya lihat di situ ada rencana kerjanya. Salah satu rencana kerjanya adalah pengadaan solar cell untuk penerangan. Ini uangnya banyak juga ini. Bisa tuh, silakan. Jadi ini adalah rencana kerja dari Kampung Ansum yang saya dampingi. Kebetulan kami ingin ada kegiatan yang pertama ada pengadaan koleksi buku yang mana akan dilaksanakan bulan Juni sampai dengan Agustus. Penanggung jawab pengelola perpustakaan kemudian sumber dana ini dari dana desa dan donasi. Kemudian sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan kami sudah memiliki ruang perpustakaan tetapi masih kurang dengan koleksi buku. Kemudian yang kedua ada pengadaan buku yang akan dilaksanakan bulan Juni sampai dengan Agustus. Penanggung jawab pengelolaan perpustakaan sumber pendanaannya dari dana desa dan dana otsus. Kemudian sumber daya yang kita miliki juga sudah ada meja kursi pengunjung perpustakaan. Kemudian sumber daya yang masih belum kita miliki adalah buku yang masih terbatas dan kurang. Kemudian ada pengadaan solar cell. Jadi kebetulan di Pegunungan Arfak ini terutama kampung dampingan saya Ansum itu masih belum ada listrik. Jadi kami berharap mungkin bisa ada pengadaan solar cell sebagai penerangan di kampung kami yang akan dilaksanakan Juni sampai dengan Agustus. Kemudian penanggung jawab pengelola perpustakaan sumber pendanaannya dana desa dan dana otsus. Ya itu sudah sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kakak-kakak, saya berharap ini dibikin dalam bentuk Excel sebenarnya mungkin tidak perlu di kamar sambil sebelum tidur atau mungkin besok pagi sebelum masuk ke ruang tempat sarapan atau mungkin tidak perlu sambil sarapan mungkin ya boleh kita dapatkan kembali dalam bentuk Excel baru kemudian dikirim ke kalian sendiri yang rencana kerja kita ini. Ini nanti yang akan kita sama-sama tindak lanjuti. Ya. Oke. Masih ada kira-kira yang mana? Ada yang mau bertanya tentang rencana kerja yang sudah disampaikan teman-teman tadi? Bagaimana? Cukup bulan sudah terlalu lama. Ada yang mau ditanggapi kira-kira? Ada yang mau menanggapi kira-kira yang sudah disampaikan oleh teman-teman? Kalau tidak ada kita lanjut. Indikator saya itu kakak dia. Saya lihat kalau dia sudah tidak bersemangat, itu artinya yang lain sudah bersemangat. Setengah. Oke. Terima kasih yang kerjanya. Ya, perhatikan. Layanan pertama, layanan perpustakaan belum selesai tulis
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya masyarakat di pesisir yang bahan pustaka yang perlu diadakan jelas untuk depan perikanan masyarakat keturunan di Gunung Laprak misalnya, buku yang perlu diadakan di sana adalah buku tentang budaya tanaman, atau mungkin misalnya bagaimana caranya membuat pupuk dari kompos dan bahan alami. Atau jangan juga begini, masyarakat desa, saya pernah dapat satu perpustakaan, tapi itu saya tidak salahkan pengelola perpustakaannya, karena masalahnya mereka cuma dapat buku-buku yang dimiliki itu cuma disumbang dari pihak ketiga. Jadi misalnya begini, perpustakaan kampung, masyarakat di situ adalah petani yang notabene pendidikan, mohon maaf mungkin tidak ada yang tidak, kalaupun ada yang tamat SMA mungkin bisa dihitung jadi. Itu di salah satu daerah pesisir di Manokwari. Tapi begitu saya masuk ke perpustakaan kampung itu, buku-buku yang hilang itu apa? Kitab undang-undang hukum pidana, akuntansi intermedi, kamus Webster, dalam hati saya siapa yang baca ini dan orang hilang, kasih sumbangan buku seperti itu ke masyarakat, seperti itu. Kalau misalnya di daerah pesisir, misalnya di CD apa seperti itu adanya, CD kayak gini. Kalau dikira kan di situ sumber daya yang paling berlimpah di sini kan kelapa. Kenapa kita tidak mencoba mengadakan buku-buku bagaimana caranya mengolah kelapa itu menjadi VCO misalnya, arangnya itu bagaimana nanti setelah ini supaya tidak terbuang bisa jadi lipat, bisa dimanfaatkan seperti apa. Kan banyak buku-buku yang sifatnya buku-buku bacaan praktis untuk masyarakat pedesaan seperti itu. Jangan masyarakat di sini yang misalnya pendidikan paling tinggi SMP misalnya, kita kasih dari buku, kita undang-undang hukum pidana. Memangnya mereka mau jadi pengajar mata kuliah hukum di situ? Kan tidak. Oke. Terus perpustakaan perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada perpustakaan. Perpustakaan perlu beradaptasi. Jadi kita perlu perpustakaan juga harus melihat teknologi, harus mengikuti perkembangan juga. Jangan sampai kita seperti karena kita waktu banyak kan, kalau tidak bisa dibaca sudah ada dua di situ. Anak-anak datang, kakak saya mau belajar bagaimana caranya membuat presentasi di Canva, bagaimana caranya membuat presentasi di PowerPoint dengan PowerPoint, sementara kita sendiri tidak paham tentang perangkat-perangkat itu. Jadi kita perlu beradaptasi dengan teknologi. Pengelola perpustakaan harus terampil dan menguasai teknologi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu tadi yang saya bilang. Misalnya, kita menjaga kemungkinan ada anak SD, maka saya datang, saya mau belajar walaupun ada tugas dari guru saya ada tugas membuat makalah, ada tugas dari bapak guru membuat makalah seperti ini. Sementara kita sendiri tidak menguasai Microsoft Word misalnya, kita mau begini bagaimana? Salah satu cara untuk mengantisipasi hal-hal yang begini, kalau misalnya kita belum menguasai salah satu aplikasi yang saya sebutkan tadi, misalnya Canva, PowerPoint, Microsoft Word atau Microsoft Excel, caranya bagaimana? Kita perlu cari orang yang mampu. Oh iya, sabar ya, ada beberapa hari lagi waktunya Pak Bangun kasih waktu beberapa kali untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. 3 hari kan? Oh iya, besok ada kesini, saya punya kenalan di sana sama kakak yang masih di rumah, nanti bisa ada kamu. Seperti itu. Jangan ada anak-anak kan, kakak saya mau belajar di Aldo, saya sendiri belum bisa ya. Kami secara rutin layanan yang diberikan secara berkala dan melihat apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan atau ditambah. Kalau seperti tadi kakak sendiri, whiteboardnya ada, tapi sudah tidak layak, itu perlu diperbaiki lagi.
Nah ini ada beberapa positif evidence atau praktik-praktik lain yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengelola perpustakaan di tempat lain yang terbukti berhasil untuk meningkatkan layanan di perpustakaan. Misalnya ada perpustakaan yang membuka layanan pendampingan dalam mencari informasi bagi masyarakat. Nah, ada satu kebetulan pendamping desa, beliau yang kan berkeliling di kampung itu untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dari masyarakat. Terus membuka jam layanan di malam hari. Nah, kalau misalnya ini berani kita di sini, kalau misalnya, tapi saya pikir rata-rata kita bisa ya membuka layanan. Kalau misalnya kita mau, oleh kalau di desa mereka kan praktis tempatnya, dan kita tidak perlu ada mungkin apa kalau misalnya pengelolaannya tidak perlu ke lewat tempat-tempat sampai menemukan menjadi kita punya ini. Tapi ini terbukti di tempat lain ada yang membuka layanan di malam hari. Tapi itu lihat kondisinya dulu juga. Ya. Ya itu mereka ya tidak tahu itu mereka praktik baik yang mereka sudah lakukan. Dan itu sudah terbukti benar-benar pengunjung di situ. Dan mungkin ada kemungkinan ada masyarakat yang tidak punya kesempatan untuk perpustakaan pada siang hari dan lain yang dibuka pada malam hari. Jadi kalau pertanyaan kenapa harus sampai malam hari itu, tidak tahu saya mereka. Dan kita tidak dituntut untuk membuka layanan di malam hari juga, kita tidak seperti itu. Tapi kalau kita mau dan memungkinkan dan kita mau, kenapa tidak? Anak-anak biasanya kan suka kalau malam-malam kan misalnya ketika belum ada listrik, tapi di situ ada penerangan. Ada penerangan yang mau terbukti saya bisa beli solar saya tadi di situ. Saya yakin anak-anak akan tahu di situ. Ya, buka layanan malam hari. Kalau waktu dekat ada euro, sudah 2024. Pasti tidak apa-apa. Tapi itu mungkin bukan termasuk layanan perpustakaan. Terus menyediakan sarana mainan edukasi untuk anak-anak. Sudah ada yang mau mengadakan sarana mainan untuk anak-anak. Memperbaiki perpustakaan saya lihat rata-rata teman-teman dari Teluk Pondama dari mana-mana itu rata-rata akan melakukan perbaikan dengan perpustakaan. Paling tidak mau melakukan pengejaran ulang dengan perpustakaannya, mengadakan kegiatan rutin setiap hari. Nah kalau ini yang setiap hari saya maklum kalau kita di sini selain kita diberikan tugas tambahan untuk mengelola perpustakaan, arah kerjaan yang kita menuntut kita untuk mewajibkan kita untuk melakukan itu. Jadi kalau misalnya tidak bisa melakukan kegiatan rutin setiap hari, paling tidak dia waktunya dikasih di pintu, ditempel. Layanan perpustakaan dibuka setiap hari apa? Misalnya 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, atau 2 kali seminggu. Nah, satu yang dari Teluk Utama, tapi ini ada tidak apa saya sampaikan sekarang. Ada satu praktik baik juga yang dilakukan oleh perpustakaan Teluk Utama. Apa itu? Mungkin ada yang pernah lihat ini iklan dari flyer yang dibuat perpustakaan Teluk Utama dan dimuat di Instagram. Mungkin ada yang pernah lihat. Dan itu saya yakin kalau orang yang punya kesadaran tinggi, dia akan berkunjung ke perpustakaan, membawa anaknya ke perpustakaan untuk belajar itu, belajar bahasa Teluk Utama. Itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Pada waktu peresmian rumah baca yang didanai oleh Bunda Literasi di distrik Tanah itu Bapak Bupati Muhammad Pak Hosendo menyatakan bahwa silakan berkegiatan di perpustakaan ini, silakan tolong cari narasumber yang bisa mengajar anak-anak bahasa Arab. Saya akan gaji. Boleh bilang begitu. Menurut kami kira-kira kegiatan belajar bahasa Arab itu bagus tidak? Bagusnya? Bahasa Arab sudah mulai bagus. Itu perlu dilestarikan. Mohon maaf,
bukan saya mengatakan, kita harus akui bahwa satu hal yang perlu kita memberikan rasa salut yang tinggi kepada orang Jawa. Kenapa? Coba nonton YouTuber itu yang tinggal di luar negeri yang orang Jawa. Mereka sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di luar negeri, bahasa Jawanya tidak hilang. Itu saya salut mereka. Baru-baru ini Pak, kakak-kakak di Makassar ada satu karya sastra yang namanya Lagaligo. Pernah dengar? Lagaligo. Itu karya sastra asli orang Makassar yang epos, namanya epos. Itu lebih diyakini lebih depan daripada Mahabharata dan Mahabharata dan Mahabharata. Tapi sudah tidak ada di sana. Adanya di Belanda. Jadi kalau orang Makassar mau belajar tentang epos lagi, dia harus ke Belanda. Sedih tidak? Dan paling saya jengkel, mohon maaf saya dari Sulawesi Selatan, saya paling jengkel kalau saya lihat anak-anak yang dari Sulawesi Selatan yang di Jawa baru 1 minggu di sana, pulang ke Makassar bahasanya sudah hilang. Bahasa Makassar sudah hilang. Sekalipun kelebihan G-nya kalau mengucap tidak akan hilang. Sekalipun bukan bahasanya tetap akan bertahan. Tapi mereka akan berusaha akan kelihatan seperti orang Jakarta dan orang bukan Jakarta. Kenapa kita tidak belajar dengan bahasa kita? Nah itu yang saya salut. Nah ini adik-adik yang saya sampaikan tadi di rencana teknis ini tidak ada yang akan belum ada yang membuka. Sebenarnya saya sampaikan tadi. Tapi mudah-mudahan biasa diperbaiki, mudah-mudahan ada yang mau membuka pembelajaran bahasa daerah di tempatnya. Sering melakukan dengan dinas perpustakaan kabupaten kota. Nah, ini yang dari lihat muka-muka yang dari perpustakaan kabupaten di sini, yang dari Merpati kalau lihat tanda tanya beliau yang bisa lihat perpustakaan kabupaten kota. Tanda tanya. Ya. Berikutnya, membangun perpustakaan di atas laut dalam mereka dengan menyesuaikan kondisi wilayah sama seperti kita tadi perpustakaan desa Tian Laut. Mereka bikin perpustakaan di atas laut. Itu kebetulan saya kenal teman-teman di situ. Kita tahun 2022 kami sama-sama ikut pembekalan master trainer di Jakarta. Dia dari daerahnya untuk mengakses ke Ambon saja perlu 3 hari 3 malam. Naik kapal laut, naik kapal, naik speed, naik kendaraan darat, baru lagi baru bisa sampai Ambon. Dan mereka bertiga terus. Karena mereka kita lihat tadi perpustakaannya sangat unik. Mereka bisa menarik anak-anak untuk belajar di situ. Sekalipun misalnya mungkin kegiatannya di situ cuma untuk belajar membaca, belajar berhitung, belajar mengaji, tidak apa-apa yang penting kegiatan itu ada kegiatan yang dilakukan di perpustakaan itu. Pemeliharaan komputer dilakukan dari teknis yang disiapkan oleh pemerintah, desa dan kelurahan. Terus memanfaatkan smart TV sebagai kendali proyektor untuk media belajar. Ini smart TV ini penerima dampak tahun 2020 itu semua dapat TV yang besar, lumayan, semua dapat. Tapi rata-rata perpustakaan yang dapat itu tidak akan disimpan di perpustakaannya. Semua jadi semua tinggal di rumah. Oh ibu juga ikut. Kebetulan waktu ibu ikut juga bintik waktu tahun 2020. Kita sama-sama ikut. Dan bulan berikutnya mereka sudah dapat itu. Di Indonesia mereka tidak ada. Mungkin ada, mungkin tidak. Tapi yang saya lihat saja tidak mungkin takut di yang di luar lain atau bagaimana. Tapi sebenarnya kan harusnya digunakan untuk kegiatan perpustakaan. Menjadikan keseimbangan untuk kegiatan masyarakat tadi kita lihat juga ada beberapa perpustakaan
kondisi ruangan yang tidak memungkinkan, mereka akan membuat gazebo seperti yang dikatakan oleh Kak Adil tadi. Perpustakaan itu ruangannya kecil, jadi untuk mengantisipasi kerumunan pustaka yang lumayan banyak, terutama anak-anak, beliau bermimpi untuk membuat gazebo di depan ruang baca di ruang perpustakaan. Nah, kakak-kakak, kira-kira dari kita mulai awal tadi sini, kira-kira apa pesan kunci dari sesi keempat ini, sesi ketiga ini? Ada yang mau berkomentar? Apa pesan kunci kira-kira dari sesi kita tadi ini? Iya, kalau dari saya, kita tidak hanya menyusun rencana kerja kita melalui dewan saja, tapi usai dari jalan ini kita harus berpindah melaksanakan artinya melakukan apa yang telah kita rencanakan. Masih ada? Mas Buya? Selanjutnya aksi, bisa bukan aksi. Jadi kita sudah memakai tinggal kita aksi yang belum ada di dalam betul. Oh, jadi pesan kuncinya kita harus melakukan aksi. Aksi apa yang kita lakukan ketika kita pulang? Nah, kalau Kak Maya tadi beliau bilang pesan kunci dari sesi ini adalah rencana kerja itu bagaimana kita menindaklanjuti rencana kerja yang sudah kita buat. Sedangkan Kakak Mas Buya tadi kita harus beraksi. Artinya intinya sama ya. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak jangan lupa, karena kita jangan lupa bintang buat orang tua. Ya Bu. Jadi dari saya, dengan menjaga komitmen akan menciptakan perpustakaan yang bermanfaat. Komitmen dalam program kerja. Dengan berkomitmen akan menciptakan perpustakaan yang bermanfaat dan berkualitas. Oke. Terima kasih untuk pesan kunci yang kakak-kakak sudah bertiga sudah sampaikan. Tapi tidak, pesan kunci daripada sesi kita kali ini adalah perpustakaan memiliki peran strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat. Karena itu petugas perpustakaan juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi. Oke, mari kita sama-sama menciptakan perpustakaan yang nyaman, perpustakaan nyaman yang menjadi idaman bagi masyarakat sesuai dengan pesan yang saya sampaikan tadi, bahwa perpustakaan memiliki peran strategis untuk meningkatkan literasi informasi bagi masyarakat. Nah, sekian dari saya. Ini kakak-kakak, mohon karena tadi narasumber mungkin belum ada yang sampaikan. Di sini ada media sosial literasi untuk kesejahteraan, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, ada website-nya, dan ada ini semacam apa seperti yang sekarang sekali sampaikan Bapak, ini sebenarnya kayak Tokopedia khusus untuk produk-produk yang diciptakan oleh perpustakaan di berbagai tempat. Jadi bisa diakses ini. Lapak ini kira-kira produk-produk apa teman-teman pengelola perpustakaan di daerah lain, mereka pasar yang di sini. Dan ini yang media sosial yang 5 ini ada banyak pembelajaran yang bisa kita pelajari di sini. Ada beberapa praktis yang dilakukan oleh teman-teman, bisa kita tiru di sini. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, mungkin rekannya sih ada yang mau disampaikan? Oke, karena sudah banyak di dulu, mungkin kita lanjut besok lagi. Oke, silakan. Kita besok di sini jam berapa sih? Jam 7:30 pagi. Oh, jam 7:30 sarapan sudah tersedia. Jam 8 kita sudah di dalam kelas. Sarapan kalau di rumah biasanya jam 7:30 sudah siap. Oke, jam 7:30 kita sudah sarapan. Jam 8 kita sudah di sini. Yang bersedia besok pagi memimpin Indonesia siapa? Tadi kakaknya sudah. Sepakat ya kakak Maya.
jadi seperti itu. Jadi besok waktu pagi, ya itu mungkin bisa jadi pertimbangan siang-siang karena sampai kita. Saya tak dapat video dari lagu itu dari bahasa Mui. Tapi saya mengucapkan karena saya sama seperti mengucapkan bahasa Inggris tidak kali-kali jadi menggunakan susah kita. Oke, sebelum kita buang, ada yang mau katanya jangan lupa peserta harus habis. Jadi yang mau saya bilang mungkin besok ada yang perlu ditandatangani bisa berhubungan dengan kami dari belakang. Sekian saya, terima kasih, selamat malam, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat beristirahat. Jangan lupa jangan dibuat dalam Google Excel. Panitia mungkin bisa bantu Ray, Bapak Spidol, kertasnya kumpul lagi supaya masih bisa dimanfaatkan di besok. Oh, iya. Spidol-spidolnya kalau kumpul, isi kembali rapi untuk besok lagi. Sebelum kita meninggalkan ruangan pastikan tidak ada yang tertinggal. Ini lagi rekam ya? Rekam tuh. Phone kan? Oh, bisa rekam.
Perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah, milikilah perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Buku cerita anak nasional misalnya. Ayo. Kalau yang ini untuk keterampilan misalnya ada contohnya masih ada buku resep. Tutorial, buku-buku tutorial. Tutorial apa dijelaskan? Nah, iya boleh. Tutorial, aneka tutorial misalnya. Kalau buku resep masakan ada Aneka tutorial, ya gitu aja. itu yang tak pikir lagi. Itu lagi apa yang datang itu dapat ini toh dapat ilmunya yang dibawa.